Kak Devi ya, Kak Devi. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dapat berkunjung silaturahmi ke tempatnya Gus Saifuddin. Alhamdulillah kita sudah sedikit banyaknya berbincang-bincang sih. Dalam rangka apa mungkin? Dalam rangka apa negeri ini, Kak? Silaturahmi aja. Bawa apa aja tadi? Apa? Membawa apa? Iya. Buah tangan apa nih? Ada, kita juga ada membawa kiswah juga untuk Gus Saifuddin. Dan kebetulan tadi juga kita juga dikasih buku juga nih. Masya Allah. Buku alasan kenapa memilih Prabowo. Masya Allah. Ini luar biasa. Di sini yang tulisan bawahnya, Forum Ulama Santri Indonesia, sudah waktunya Pak Prabowo menjadi Presiden RI. Ciptaannya Gus Saifuddin. Oh, ditulis Luar biasa, langsung oleh Masya Gus Allah. Saifuddin. Iya. Ditulis langsung Gus Saifuddin. Iya, Oh. betul. Saya belum baca sih, karena lagi banyak bincang dulu tadi. Gus, gimana Gus hari ini dapat kunjungan di silaturahmi dari Mbak Devi nih? Seperti apa mungkin? Tentu saya selaku Ketua Majelis Ulama Santri Indonesia dan juga Ketua MU Jakarta Pusat kedatangan Ibu Haja Devi ya silaturahmi Iya. dan tentu karena juga beliau mau berangkat menjadi anggota DPRD DKI ya kita mendoakan mudah-mudahan beliau sukses. Amin. Dan Terima kasih, Bu. tentu saya juga menitipkan harapan kalau beliau jadi jangan lupa kepada rakyat kecil, Iya. rakyat yang membutuhkan, dan kami berharap kalau dia jadi juga bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Amin. Dan keberadaan kita diskusi tadi Banyak diskusi. bahwa ke depan memang kita Indonesia khususnya Jakarta membutuhkan orang-orang baik untuk masuk di politik. Kenapa? Dengan banyaknya orang-orang yang baik, yang orang-orang peduli terhadap masyarakat kecil, pada umat, sehingga nantinya akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kemajuan umat itu sendiri. Yang pertama silaturahmi tentunya, dan tadi ada banyak hal yang dibicarakan tentang perpolitikan di Indonesia, tapi juga tadi bicara soal keumatan, bagaimana yang dihadapi problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat dan bagaimana solusinya. Tadi banyak diskusi yang kita bicarakan ya Bu Devi. Oke, tadi juga ada yang menarik, Wajah Devi dapat buku kenapa harus memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Mungkin kapan nih ditulisnya buku soal ini? Ini buku sudah lama kami buat dan kami juga sudah launching. Tentu buku ini dibuat adalah dalam rangka untuk menjawab kegelisahan dari teman-teman sahabat-sahabat saya dalam memilih sebuah pemimpin. Dan yang menarik di situ saya tulis bahwa Indonesia yang besar ini dengan beragam suku, bangsa dan bahasa dan agama adalah rentan untuk terjadinya perpecahan. Sehingga kita perlu memilih sebuah kepemimpinan yang benar-benar kuat, selesai dengan dirinya dan tidak terjebak kepada kepentingan kelompok dan golongan. Orang yang mampu menyatukan dari beragam perbedaan itu adalah orang-orang yang benar punya kejiwaan, jiwa yang legowo, ikhlas. Dan saya melihat itu ada di Pak Prabowo. Dan yang kedua, alasan kita memilih Pak Prabowo bahwa kepemimpinan ini perlu keberlanjutan. Iya. Di dalam kalangan santri atau ulama itu akan ada istilah al-muhafadhu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melanjutkan dan melestarikan sesuatu yang baik atau yang sebelumnya dan mengambil sesuatu yang perubahan dan kebaruan. Itu ada suatu perpaduan yang ada di pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Pak Prabowo dan Gibran ini saya rasa menjadi pasangan yang menurut saya ideal karena di situ ada anak muda yang semangat untuk pembaruan dan kemudahan. Oke, ini kan artinya berbeda dengan
anggota NU juga ada yang memilih ke pasangan 01 dan Iya. 03. Seperti apa mungkin sikap Jadi Gus Saipudin NU sendiri? besar. Iya. Kita tidak bisa menjadikan NU itu hanya terbatas kepada satu pilihan ya Bu ya. Iya. Di sini ada 3 pilihan dan saya pikir di situ NU juga banyak di kelompoknya Pak Prabowo ini banyak juga. Ada kiai-kiai, ada Habib, ada termasuk Habib Lutfi dan kami dari Forum Ulama Santri Indonesia bersama dengan Pak Prabowo gitu. Dan saya melihat di diri Gibran juga ada semacam jiwa santrinya juga, karena beliau juga belajar di Kiai Karim di Solo yang gurunya Jokowi, dan itu juga bisa merepresentasikan santri milenial. Santri milenial. Ya kalau kita bicara santri, kalau mengikuti apa yang pendapatnya Gus Mus, tidak harus melulu yang memang belajar di santri yang berpondok pesantren. Tapi kalau dia punya jiwa dan kepribadian akhlakul karimah, sopan santun, saya pikir ada di Pak Gibran ini, Mas Gibran. Mas Gibran. Artinya Gibran bisa memberikan kedamaian di pasangan sama Pak Prabowo. Iya, iya. Apalagi mereka punya komitmen besar terhadap NU dan pesantren gitu, program-programnya. Sehingga kami ada di kelompok ini yang juga membantu dan menjaga ide-ide gagasan untuk membangun pesantren yang mandiri ke depan. Oke. Kalau Bu Haja Debi seperti apa? Apa mungkin alasan mendukung penuh nih Pak Prabowo sebagai presiden? Selain mungkin partainya berkoalisi, secara pribadi apa mungkin? Secara pribadi, kalau menurut saya ya, Pak Prabowo itu memang dasarnya itu memang pejuang ya. Beliau sudah beberapa kali mencalonkan, tapi terus pantang mundur. Seperti yang dideklarasikan ketika dari partai saya itu, beliau bicara pejuang itu pantang menyerah, tidak ada kata mundur sebelum berjuang. Artinya melihat kegigihan Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo untuk Ya, tetap. luar biasa. Gus Saipudin mungkin apa selain tadi Pak Prabowo, apa artinya orang yang ikhlas, apalagi mungkin yang membuat yakin Ya, akhirnya. kami yakin sosok Pak Prabowo ini adalah cocok yang pantas untuk menjadi pemimpin yang ke depan. Karena beliau itu sangat independen, tidak tergantung kepada siapapun, sehingga kita butuh orang-orang yang benar-benar ikhlas dan berada bersama dengan Pak ya, bukan bersama dengan kepentingan golongan atau pengusaha atau kepentingan tertentu, tapi lebih besar pada bangsa dan negara. Di samping itu, Indonesia ke depan ini pasti dengan adanya gejolak dunia, Ukraina atau perang yang di depan Palestina depan mata, itu harus pemimpin yang punya wawasan internasional, wawasan global. Jangan sampai Indonesia terjebak kepada pertarungan kelompok negara yang justru merugikan Indonesia. Tapi Indonesia harus tampil di tengah untuk mendamaikan dunia. Gitu. Oke. Bu Haja Debi ya, mau nanya nih terkait ulama. Seberapa penting sih peran istimewa ulama dalam kompetisi Pilpres tahun ini? Yang sekarang ini ada. Iya. Penting ya kalau peran ulama itu, karena kan Indonesia itu kan mayoritas Muslim ya. Jadi memang kita harus memilih juga calon presiden juga yang tentunya sangat dekat dengan para ulama. Tapi kalau melihat survei dari pasangan Prabowo Gibran selalu nomor 1 tinggi. Ya. Seperti apa mungkin? Apa optimis melihat kemenangan Pak Prabowo dan Gibran satu putaran atau seperti apa nih? Kalau Gus sendiri melihatnya. Insya Allah satu putaran. Pertama begini, bahwa rakyat Indonesia ini masih cukup puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Yang itu surveinya 70%. Nah, Pak Prabowo itu kan mewarisi legasi kelanjutan pemerintahan ini. Saya yakin pasti akan banyak mendukung, memenangkan, memilih pasangan ini. Dan saya yakin Indonesia.